Hai, kembali lagi sama gue Alvin Grinaldi di Fitsami, videonya podcast Sabtu Minggu. Kali ini gue akan membahas, kenapa sih banyak orang ngerasa temennya banyak, tapi kok hidupnya sepi? Ayo kita cari tahu. Okay, let's go. Jadi di episode kali ini gue mau bahas soal digital loneliness. Mungkin dari sebagian teman-teman udah pada tahu ya istilah ini, ataupun ada yang belum. Oke, kalau lo belum tahu, gue mungkin bisa kasih sedikit gambaran mengenai digital loneliness itu seperti apa. Singkatnya, digital loneliness itu adalah keadaan di mana lo merasa sendiri, padahal teman-teman lo itu banyak. Dan ini eh, fenomena ini terjadi dan sering kali dikaitkan dalam sosial media seperti itu. Jadi, bisa dibilang digital loneliness adalah perasaan yang muncul ketika kita, meskipun kita terlihat terhubung, misalkan kan kita terkoneksi dengan teman-teman kita. Maka yang tadi gue bilang ya, teman kita tuh banyak, tapi kita kesepian gitu. Kita terkoneksi dengan banyak teman, tetapi eh, kita merasa selalu ada sekat, ada batasan gitu. Dan memang konteks ini, fenomena ini banyak dirasakan di orang-orang di dalam media sosial atau ketika mereka sedang melakukan bersosial media gitu. Lo punya banyak ribuan follower, ratusan bahkan jutaan gitu ya, konten kreator itu sesama seperti gua gitu ya, konten kreator yang bergerak gitu, yang sedang mencari ya, sedang meniti karir, salah satunya di bidang konten kreator seperti itu. Atau juga mungkin yang misalkan lo nih yang suka kirim-kirim stiker, kirim-kirim video lucu, video meme ke temen lo, tapi lo merasa lo nggak ditanggepin gitu sama temen lo. Nah, itu mungkin dua contoh fenomena digital loneliness. Mungkin gue sedikit ada penelitian terkait digital loneliness itu seperti apa. Jadi ada dua nih. Yang pertama dari Philip K. Masur dan Pew Research Center. Meskipun Philip K. Masur bilang dampak dari digital loneliness itu ada, tapi sedikit gitu ya. Jadi nggak terlalu yang bagaimana-bagaimana gitu ya, nggak terlalu membahayakan gitu. Tetapi kan itu efek itu tetap ada. Jadi sifatnya itu apa ya istilahnya? Ambivalent, tengah-tengah, relatif ya gitu. Nah, hal ini dipertebal sama penelitiannya dari Pew Research Center tahun 2021 di mana memang benar kejadian digital loneliness itu dialami oleh 69% orang dewasa di US yang katanya setelah mereka menggunakan media sosial mereka itu cenderung merasakan eh, terisolasi gitu, isolated istilah kata, mereka jadi jarang berkumpul satu sama lain secara fisik, kontak fisiknya sedikit gitu. Ya, penggunaan medsos berdasarkan penelitian itu juga di US oleh 69 orang dewasa tadi, 69% itu merasa mereka tidak terlatih secara interpersonal seperti itu. Jadi gimana tuh dampak digital loneliness buat kita? Oke, mungkin gue bisa contohin dari gue sendiri, dari diriku sendiri ya. Em, ini kejadiannya mungkin bisa kita ambil pada saat COVID atau mungkin sekarang juga bisa sih, karena gue merasa teman-teman gue sudah sibuk berkarir, sudah sibuk bekerja, sesimpel untuk buka puasa bersama aja susah dikontakinnya gitu ya kan, untuk bertemu satu sama lain. Akhirnya dengan gimana caranya gue dalam tanda kutip menyembuhkan kondisi itu, ya bermain sosial media berjam-jam, akhirnya sampai lupa waktu, sampai tidak produktif gitu. Nah, jadi digital loneliness itu seakan-akan bisa membuat kita terlena gitu. Memang jangka bisa menyembuhkan dalam tanda kutip lagi ya, bisa menyembuhkan kita melupakan, seakan-akan kita lupa sama permasalahan kita, bahwa kita itu sendiri, bahwa kita tuh seakan-akan dijauhi sama teman kita. Di satu sisi otak kita juga mengalami kecenderungan untuk
mendapatkan konten-konten yang sebenarnya nggak perlu amat gitu loh di sosial media, apalagi internet ini kan kadang-kadang walaupun kita udah filterisasi konten, tapi yang masuk akhirnya yang nggak kita harapkan juga gitu. Jadi solusinya gimana? Gimana sih cara kita keluar dari digital loneliness itu? Ini sebenarnya pecutan buat sendiri juga ya, buat peringatan buat gue sendiri banget ini sebenarnya episode kali ini. Ya tentu saja kita harus lebih disiplin ya, tanamkan ke diri, oke nomor satu ya, kita harus disiplin, kita harus batasin waktu kita bermedia sosial gitu, berapa lama sih kita melakukan scroll, berapa lama sih kita mencari-cari, nonton video gitu kan. Yang tentunya ke fisik kita juga kan, ada bahaya-bahaya gitu ya, semacam radiasi, sinar biru gitu. Jadi kita bisa meminimalisir itu semua. Nah yang kedua, coba fokus ke dunia nyata gitu. Sekali-kali kita harus keluar, kita harus cari komunitas, biar kita nggak istilahnya dekem terus nih di kamar, diem-diem bae di kamar gitu kalau kata orang Tangerang ya. Terus coba fokus, selain fokus keluar, kita fokus ke goals kita. Jadi kita bisa selaras gitu, apa sih kita pengen ngejar apa nih, pengen punya hobi apa gitu kan, biar nggak melulu kita merasa kesepian gitu. Dan yang paling penting, jangan overthinking dan selalu menanamkan bahwa kita itu dikelilingi orang-orang yang tersayang gitu, apalagi keluarga gitu. Makanya kita coba mungkin kita harus memperbaiki komunikasi lagi kita dengan keluarga kita, memperbaiki ya komunikasi sih, memang komunikasi itu penting ya. Kayak kita menganggap keluarga itu kita tuh kadang-kadang menganggap gak ada siapa-siapa padahal kita mungkin terlalu cuek sama keluarga kita. Oke, sekian itu aja yang bisa gue sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat buat teman-teman untuk episode kali ini. So jangan lupa subscribe podcast Sabtu Minggu, videonya podcast Sabtu Minggu, dan jangan lupa share dan juga dengerin juga di Spotify-nya podcast Sabtu Minggu. Terima kasih.